elektronik dengan kemarin mulai diterapkan pada bulan Mei yang lalu, yang mana dalam prakteknya masih ada kendala yang sifatnya teknis terkait dengan penerapan sertifikat elektronik tersebut. Pegang laptop, pegang komputer yang mungkin memahami sistem dari sertifikat elektronik ini, yaitu Bapak Zainal Hamudin, SSTMM, selaku Kopsub Pemeliharaan Data Tanah dan Pembinaan PPAT atau Pertanahan Kota Surabaya 2, Bapak Agus Mardayanto selaku admin tekstual, dan Bapak Sutrisno ST selaku admin aplikasi komputerisasi kantor pertanahan. Pak Iwan yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita, dan Ibu Bapak penasehat, ada Pak James, ada Pak Ronald. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita termasuk golongan yang mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dr. Isi Karimah Syakir SMH MKN yang didampingi PRH Ketua Wilayah Jawa Timur IPA Ibu Sita Resmi Puspa Dewi Sugianto SMKN, Kepala Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Surabaya 1 Bapak Kartono Agustianto SDM MPLT atau yang mewakili, Kepala Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Surabaya 2 Bapak Budi Hartanto SSIDMH atau yang mewakili, Bapak Dr. Imade Priyadarsana SHMH, Bapak Wimri Suwityo S. Bapak Ibu, untuk seminar kita di sesi pertama pada pagi hari ini. Menjadi sertifikat elektronik, nggak puas gitu ya, biasanya memegang sertifikat analog itu sepertinya kita lebih puas di batas yang mungkin masih diragukan keabsahannya ataupun ada kekhawatiran untuk nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk itu mari Bapak Ibu sekalian kita mulai saja, ini 10 lewat 5 menit. Saya mohon kepada panitia berapa jam kira-kira? 60 menit. Jadi 2,5 jam kita isi maksimal 45 menit pemaparan jadi dari Surabaya 1, 45 menit pemaparan dari Surabaya 2, dan 60 menit untuk sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk tidak memperpanjang apa yang ini saya sampaikan, yaitu kepada yang terhormat Bapak Marzuki, kami persilakan untuk menyampaikan paparannya. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian peserta seminar pada acara hari ini. Pertama, kami menyampaikan banyak terima kasih atas terselenggaranya kegiatan pada hari ini. Namanya jadi malah nanti double atau lama nanti monggo untuk kepentingan administrasi boleh kita siap, namun untuk kepentingan kaitannya dengan berkas sesuai dengan arahan dari pimpinan kami secara tupoksi. Bapak Ibu berkomunikasi dengan kantor pertanahan nanti akan komunikasi dengan kami Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Enggar. Jadi biar teman-teman ini tahu bahwa arahnya nanti ke BPN langsung kanta 1, kanta 2, nanti kanta 1, kanta 2 yang langsung akan Pusdatin, begitu ya Pak ya. Bapak Ibu sekalian telah hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian hari ini komplit ya Pak ya. Paket komplit ada dari Pusdatin Pak Enggar, kemudian dari BPN 1 Pak Marzuki, BPN 2 Pak Endro Catur, dari Surabaya 1 hari ini juga hadir Pak Agus Mardayanto dan Pak Dian,
Kemudian dari Surabaya 2 Pak Sutisno dan Pak Zainal Fahrudin. Ini akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan-permasalahan Bapak Ibu yang ada di lapangan, baik dari kalangan notaris, kemudian perbankan ya, karena hari ini judul kita juga berkaitan tidak hanya migrasi ataupun peralihan dari analog ke elektronik, tetapi juga berkaitan tentunya dengan kesulitan-kesulitan ataupun permasalahan yang ada di lapangan terhadap sertifikat hak tanggungan yang mungkin sekarang ini bagaimana pencetakannya, kemudian kenapa muncul nama dari yang mencetak dan lain sebagainya. Ini semuanya nanti monggo ditanyakan. Kita punya waktu sampai 12.30. Aplikasi komputerisasi kantor pertanahan. Nah, Pak Sutisno ini perangkat jabatan Pak Sutisno. Di samping PNS beliau juga selaku pilot rupanya ya. Tapi pilot dari pesawat tidak berawak, yaitu selaku founder Drone Survey Surabaya. Jadi untuk semua survei-survei melalui pesawat tanpa awak ini Pak Sutrisno beliau pakarnya. Berikan tepuk tangan kepada Pak Trisno lagi. Kita punya waktu sampai 12.30, itu artinya 90 menit. Saya akan memberikan kesempatan nanti secara bergantian. Di sini ada 3 blok atau 3 sayap begitu. Saya memberikan kesempatan di sayap kanan saya lebih dahulu, ya, kanan saya lebih dahulu, kemudian tengah dan sebelah kiri. Saya mohon setiap pertanyaan jelas, singkat, padat, begitu ya, supaya nanti bapak-bapak yang ada di hadapan bapak ibu semuanya bisa memberikan penjelasan secara rinci dan lengkap. Baik, sebutkan nama, kemudian dari institusi atau instansi atau mewakili apa dulu. Di sana ada 2, ada yang pertama, maaf, boleh satu-satu dulu ya. Satu-satu dulu ya. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Yuliana dulu ya. Ibu Yuliana. Kemudian yang di tengah dulu. Di tengah. Antusiasmenya ternyata tinggi sekali ya. Tapi boleh satu-satu dulu ya. Saya tadi melihat sih yang tengah. Erza. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya sambil berdiri karena semangat ini saya, Pak. Jadi ada satu hal yang harus kita cermati bersama, bahwa tidak ada keberhasilan dalam saksikan dan kita memahami bahwa di kantor PPAT masing-masing Bapak Ibu ada yang jago komputer, ada yang tidak paham komputer, ada yang tidak bisa IT, bahkan sama sekali tidak pernah memegang komputer. Pakai SKMHT belum masuk ke HT-nya. Kalau memang pemegang hak atas tanah itu mempunyai hak penuh atas otoritas akunnya, itu mungkin perlu diwaspadai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang berkenan untuk menjawab. Belum muncul Pak hak tanggungannya, karena hak tanggungannya nanti adalah proses berikutnya. Nah, ini bagaimana istilahnya keamanan begitu ya bagi kreditur. Pada saat analog SKMHT itu tercatat nggak Bapak Ibu pengelola? 2 pertanyaan. Yang pertama, Bank UG Indonesia ini saat ini sedang ada proses terkait sistem BPN berupa pemasangan hak tanggungan di Kabupaten Badung, di mana di sistem tersebut pemasangan hak tanggungannya berhasil, tetapi sertifikat elektronik yang keluar adalah yang edisi 1, sementara yang edisi dengan catatan hak tanggungan itu atau perangkat sertifikat elektronik yang kemudian alih media. Yang buka baju hitam tadi saya lihat angkat tangan terlebih dahulu ya. Langsung saja nanti baru tengah baru ke kiri. Mbak baju hitam silakan sebutkan namanya.
Dari institusi mana? Kurang jelas Mbak, barangkali izin mungkin agak ya mungkin ya. Maaf ini agak banyak Pak, Bapak Ibu, ada 4 pertanyaan karena sampai saat ini kita belum dapat penyelesaian dari kantor BPN untuk permasalahannya. Jadi pesan dari Pak Endro, para pihak diberikan salinannya karena mungkin permasalahan di lapangan seringkali terjadi. Namun memang kadang-kadang Pak Endro kendalanya untuk salinan yang pengikatannya dengan bank memang ya ada aturan tidak tertulis ya, tetapi kebiasaan saja bahwa nasabah itu bisa langsung minta kepada pejabat bank. Tapi apabila bank dalam waktu tertentu tidak memberikan, maka tentunya kita selaku notaris dan PPAT punya kewajiban untuk memberikan salinan itu ya, karena memang itu merupakan kewajiban kita Pak ya. Tapi sepanjang itu adalah para pihak yang memang ada di dalam akte itu, tidak boleh pihak lain. Kalau ada pihak lain maka harus ada kuasa yang dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi lebih baik kalau permohonan salinan itu dilakukan secara tertulis. Ini apabila sudah lama ya, tapi kalau baru-baru saja, yang penting kalau dengan perbankan konfirmasi dengan perbankan dulu, kalau tidak maka berikan kepada mereka yang mempunyai kewenangan dan hak. Jadi demikian Pak Endro, terima kasih atas tadi mungkin pesan beliau di penutup dari penghujung sesi ini. Saya tidak menyimpulkan dari apa yang sudah kita bicarakan dan kita bahas, tetapi saya rasa panitia mempunyai recordnya dan nanti panitia akan membagikan kepada seluruh peserta seminar dan juga nanti akan membagikan materi-materinya ya. Jadi saya tidak menyimpulkan, tetapi yang jelas bahwa hari ini kita sangat beruntung karena di tengah-tengah kita hadir bapak-bapak yang sangat berkompeten untuk menjawab semua pertanyaan yang sudah kita tanyakan. Untuk itu sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Enggar, Pak Marzuki, Pak Endro, Pak Agus, Pak Dian, Pak Sutrisno dan Pak Zainal Fahrudin. Saya tutup sesi ini. Saya tadi tertarik sekali melihat ada background dari Pak Enggar yang sangat bagus quote-nya. It doesn't challenge you. It doesn't change you. Bila kita takut akan tantangan, maka kita tidak pernah akan ada perubahan. Ya, demikian saya tutup. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada panitia. Ya, baik. Terima kasih Ibu Heni untuk kesempatannya siang hari ini memoderatori sesi pertama ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi kita berikan semangat dan aplaus untuk narasumber dan juga moderator kita pada siang hari ini. Matur nuwun juga untuk para narasumber yang sudah memberikan penjelasan yang sangat bagus untuk para peserta, terutama kesulitan-kesulitan dan juga kebingungan yang belakangan ini sangat dirasakan oleh PPAT sudah cukup terjawab siang hari ini. Baik, Bapak dan Ibu dimohon berkenan untuk tetap berada di tempat untuk menerima cindera mata piagam dari Ketua Surabaya Ikatan Notaris Indonesia, Ibu Justiana Sarjana Hukum ya, dengan Pak Agus dan Pak Kris yang selama ini mungkin beberapa di antara kita sering kita repoti di WA begini Pak, kok lama Pak, salah satunya saya ya. Kondisi sebentar yuk. Satu, dua. Video ya, itu kan 1, 2, 3 boleh ya, ya. Satu, dua, tiga.
Ini ada kendala-kendala yang dihadapi sama anggota ini IPAT siapa dari BPN itu sendiri kelihatannya belum siap. Menurut itu seperti apa? Jadi mengenai sertifikat elektronik ini sebenarnya sudah diberlakukan ya dari tahun 2023, tapi belum semua kantor pertanahan itu mengikuti. Sampai di 2023 kemarin itu baru sekitar 100-an pertanahan. Sekarang sudah sekitar 465 kantor pertanahan mengikuti. Nah, di sini karena memang ini adalah peraturan baru, kemudian alih media dari analog, sertifikat yang memang buku menjadi sertifikat elektronik, ini tentunya banyak kendala ya, termasuk diantaranya baik itu masyarakat secara umum, baik itu kalangan notaris PPAT, baik itu kalangan perbankan. Satu persoalan yang muncul meragukan sampai sejauh mana keamanan, sisi keamanan dengan adanya sertifikat elektronik. Kedua juga kita masih, ini kan masih learning by doing, artinya banyak belajar secara internal, baik itu dari BPN, baik kita yang menerima peralihan itu, pengalihan dari analog menjadi elektronik ini memang masih terasa ada beberapa kendala. Ya, kendala itu karena memang ada namanya masih alih media itu harus memvalidasi, mengetik ulang seluruh catatan-catatan di analog menjadi catatan-catatan di sertifikat elektronik. Ini kan pekerjaan manusia ya, mungkin ada human error begitu ya, jadi ada human error sehingga mungkin kalau terjadi masih ada kesalahan pengetikkan, masih mungkin ada yang terlewati catatan-catatan ya. Ini memang karena alih media pertama kali, pencatatan pertama kali, dan memang itu mungkin saja mereka masih memerlukan pembetulan begitu ya. Tapi mungkin dengan berjalannya waktu saya rasa kita nanti akan ada kemudahan. Nah, kalau tadi ditanyakan bagaimana kendala keamanannya, kemudian dengan sertifikat elektronik ini lebih aman. Itu juga saya pernah berbincang langsung dengan Pak Menteri ya, saat itu dia menyampaikan karena pengamanannya itu lebih berlapis. Tanda tangan pejabatnya elektronik adalah tanda tangan yang memang mereka adalah terdaftar di SRP ya, jadi memang terdaftar. Kalau mereka pejabat nggak terdaftar nggak bisa tanda tangan secara elektronik itu. Nah, itulah bedanya dengan manual. Kalau manual itu kan tanda tangannya ya analog, tanda tangannya tanda tangan sah manual, dan itu rentang beberapa ya, tapi elektronik mungkin juga. Tapi memang kendala hak sambungan, kendala terkait dengan bagaimana teknis peralihannya, bagaimana kemudian penggantian dari sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik, kemudian muncul beberapa edisi setiap tambah tahapan. Itu kan memang selalu kita
tadi hari ini seminar banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dijawab dan bisa memecahkan persoalan dari PPAT maupun masyarakat secara umum yang tadi dari Pusdatin, Pak Enggar hadir dan itu memberikan pencerahan dan penjelasan yang saya rasa cukup memberikan kita kepuasan pada hari ini memperoleh jawaban beliau. Begitu juga dari pihak BPN 1 maupun Surabaya 2 dengan seminar hari ini mungkin beliau juga akan melihat kendala-kendala apa saja yang ada di dalamnya dan tentunya ini akan menjadi catatan untuk perbaikan beliau, kinerja beliau dan juga untuk masukan-masukan BPN 1 atau Pertahanan Surabaya 1 atau Pertahanan Surabaya 2 untuk sesegera mungkin memperbaiki hal-hal yang barangkali memang perlu percepat. Sedangkan masyarakat kan yang memakai jasa PPAT sama notaris ini kan nggak mengetahui kok terlalu lama itu. Iya. Seharusnya dari ini memang perlu sosialisasi sebenarnya ya. Memang harusnya, saya tapi tidak tahu apakah sudah ada sosialisasi yang kepada masyarakat secara umum ya, selain hanya kepada notaris, PPAT begitu. Diperlukan mungkin juga secara umum itu sosialisasi dan informasi kepada masyarakat ya, yang dalam hal ini adalah mereka yang memiliki sertifikat, supaya apa, kalau ada lama kendala itu mungkin memang ini adalah baru peralihan pertama kali, tapi nanti setelah semuanya tercatat dan terekam di dalam database-nya ya, di database-nya banker elektroniknya BPN, mungkin akan lebih mudah dan akan lebih cepat proses layanannya gitu ya. Tapi memang betul perlu ada sosialisasi dari Pusdatin maupun dari kantor pertahanan untuk kepada masyarakat. Karena PPN sendiri dari PPAT Malang sendiri seperti apa? Ya, harapan kita pertemuan seperti ini sangat baik gitu ya, karena kita belajar ini tidak cukup hanya sejam 2 jam. Setiap saat perkembangan peraturan selalu berubah, perkembangan teknologi berubah dan juga digitalisasi itu diperlukan ya, karena memang kita ini sekarang eranya era digitalisasi, sehingga saya rasa ini adalah satu perhatian yang sangat baik. Tapi harapannya perkembangan digitalisasi elektronik itu harus juga diimbangi dengan human resource-nya ya, jadi kemampuan dari pelaksananya, kemampuan manusianya selaku pelaksana dan juga perangkatnya ya, jadi harus juga memadai, perangkatnya memadai, termasuk juga seperti sekarang dan cetakan-cetakan kertas untuk mencetak itu secure papernya itu harus banyak, sehingga kita tidak perlu menunggu secure paper dari karena alasan katakanlah belum ada kertasnya untuk mencetak. Jadi ini harus diantisipasi hal demikian, dan ketika peraturan itu sudah di launching, maka seluruh sarana dan prasarana serta sumber daya manusianya harus siap. Apakah mereka sudah menjamin kalau ini tidak akan terbobol kembali seperti yang lalu-lalu dengan yang baru gitu? Intinya faktor untuk kesalahan ataupun faktor untuk terjadinya pemalsuan seperti itu mungkin lebih kecil ya, lebih terminimalisir. Tapi soal kemudian apakah itu bisa dijamin, ya saya rasa bukan kita dia itu yang memiliki kebijakan ya, dalam Indonesia dan itu harusnya bisa memberikan warning kepada masyarakat bahwa metode ini adalah ini ada kendala-kendala yang dihadapi sama anggota ini IPAT, terus kesiapan dari BPN itu sendiri kelihatannya belum siap. Menurut itu seperti apa, Bu? Jadi mengenai sertifikat elektronik ini sebenarnya sudah diberlakukan ya dari tahun 2023, tapi belum semua kantor pertanahan itu mengikuti. Sampai di 2023 kemarin itu baru sekitar 100 kantor pertanahan. Sekarang sudah sekitar 465 kantor pertanahan mengikuti. Nah, di sini karena memang ini adalah peraturan baru, kemudian
kemudian alih media dari analog, sertifikat yang memang buku menjadi sertifikat elektronik. Ini tentunya banyak kendala ya, termasuk diantaranya baik itu masyarakat secara umum, baik itu kalangan notaris PPAT, baik itu kalangan perbankan. Satu persoalan yang muncul meragukan sampai sejauh mana keamanan, sisi keamanan dengan adanya sertifikat elektronik. Kedua juga kita masih, ini kan masih learning by doing, artinya banyak belajar secara internal, baik itu dari BPN, baik kita yang menerima peralihan itu, pengalihan dari analog menjadi elektronik ini memang masih terasa ada beberapa kendala. Ya, kendala itu karena memang ada namanya masih alih media itu harus memvalidasi, mengetik ulang mungkin seluruh catatan-catatan di analog menjadi catatan-catatan di sertifikat elektronik. Ini kan pekerjaan manusia ya, mungkin ada human error begitu ya, jadi ada human error sehingga mungkin kalau terjadi masih ada kesalahan kita, masih mungkin ada yang terlewati catatan-catatan. Ya ini memang karena alih media pertama kali, catatan pertama kali, dan memang itu mungkin saja kita masih menemukan kebetulan gitu ya. Tapi mungkin dengan berjalannya waktu saya rasa kita nanti akan bisa mudah berjalan. Nah, kalau tadi ditanyakan bagaimana kendala keamanan, mungkin dengan sertifikat elektronik ini lebih aman. Itu juga saya pernah bincang langsung dengan Pak Menteri ya, saat itu dia menyampaikan karena pengamanannya itu lebih berlapis. Tanda tangan pejabatnya elektronik adalah tanda tangan yang memang mereka adalah terdaftar di PSFP ya, jadi memang terdaftar. Kalau mereka pejabat nggak terdaftar nggak bisa tanda tangan secara elektronik itu. Nah itulah bedanya dengan manual. Kalau manual itu kan tanda tangannya ya analog, tanda tangannya bisa dilakukan manual. Dan itu bukan tanda tangan ya, tapi memang kendala bagaimana teknis peralihannya, bagaimana kemudian penggantian dari sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik, kemudian muncul beberapa edisi setiap tambah tahapan. Itu kan memang selalu kita di dalam catatan-catatan. Nah itulah catatan-catatan itu yang akan kemudian juga ada kurang lengkap. Kemudian juga karena sertifikat yang awal itu untuk penerbitan ditanya gitu, kalau harus diambil kembali. Nah itu memang repotnya itu banyak catatan-catatan tapi tadi hari ini seminar banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dijawab dan bisa memudahkan persoalan dari PPAT maupun masyarakat secara umum ya. Tadi dari Pusdatin, Pak Enggar hadir dan itu memberikan pencerahan dan penjelasan yang saya rasa itu cukup memberikan kita kepuasan ya hari ini memperhasil penjualan beliau. Begitu juga dari pihak BPN 1 maupun Surabaya 2 dengan seminar hari ini mungkin beliau juga akan melihat kendala-kendala apa saja yang ada di lapangan dan tentunya ini akan menjadi catatan untuk perbaikan beliau, kinerja beliau dan juga untuk masukan-masukan BPN 1 atau Pertanahan Surabaya 1 atau Pertanahan Surabaya 2 untuk sesegera mungkin memperbaiki hal-hal yang barangkali memang perlu percepat. Sedangkan masyarakat kan yang memakai jasa PPAT sama notaris ini kan nggak mengetahui itu ya. Kok terlalu lama, itu ya. Seharusnya dari ini memang perlu sosialisasi ya sebenarnya ya. Memang harusnya, saya tapi tidak tahu apakah sudah ada sosialisasi kepada masyarakat secara umum ya, selain hanya kepada notaris, PPAT begitu. Diperlukan mungkin juga secara umum itu sosialisasi dan informasi kepada masyarakat ya, yang dalam hal ini adalah mereka yang memiliki sertifikat supaya apa, kalau ada lama kendala itu mungkin memang ini adalah baru peralihan pertama kali, tapi nanti setelah semuanya tercatat dan terekam di dalam database-nya ya, di database-nya banker elektroniknya BPN, mungkin akan lebih mudah dan akan lebih cepat proses layanannya gitu ya. Tapi memang betul
betul, selalu ada sosialisasi dari Pusdadi maupun dari tempat pertanian untuk kepada masyarakat. Karena seperti itu dari PPAT sendiri, dari PPAT Malang sendiri seperti apa? ya, harapan kita pertemuan seperti ini sangat baik gitu ya, karena kita belajar ini tidak cukup hanya sejam 2 jam. Setiap saat perkembangan peraturan selalu berubah, perkembangan teknologi berubah, dan juga digitalisasi itu diperlukan ya, karena memang kita ini sekarang eranya era digitalisasi, sehingga saya rasa ini adalah satu perhatian yang sangat baik. Tapi harapannya perkembangan digitalisasi elektronik itu harus juga diimbangi dengan human resource-nya ya, jadi kemampuan dari pelaksananya, kemampuan manusianya, pelaksana, dan juga perangkatnya ya, jadi harus juga memadai, perangkatnya memadai, termasuk juga seperti sekarang dan cetakan-cetakan kertas untuk mencetak itu secure papernya itu harus banyak, sehingga kita tidak perlu menunggu secure paper dari karena alasan katakanlah belum ada kertasnya untuk mencetak. Jadi ini harus diantisipasi hal demikian. Dan ketika peraturan itu sudah di launching, maka seluruh sarana dan prasarana serta sumber daya manusianya harus siap. Apakah pemerintah sudah menjamin kalau ini tidak akan terbobol kembali seperti yang lalu-lalu dengan yang baru gitu? Intinya faktor untuk kesalahan-kesalahan ataupun faktor untuk terjadinya pemalsuan seperti itu mungkin lebih kecil ya, lebih terminimalisir. Tapi soal kemudian apakah itu bisa dijamin, ya saya rasa bisa dia itu yang memiliki kebijakannya dalam ya, mungkin harusnya bisa memberikan solusi kepada masyarakat bahwa metode ini adalah sampaikan merupakan suatu hal yang terkini terjadi di dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari, baik rekan-rekan yang sudah menjabat notaris dan PPAT ataupun rekan-rekan di bidang perbankan yang berhadir pada siang hari ini. Terima kasih rekan-rekan perbankan dan rekan-rekan anggota luar biasa serta rekan-rekan mahasiswa Magister Kenotariatan yang turut hadir mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Oh iya.